Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Renalda Tania dari kelas 4 BPC Ali Jenjang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang peraturan kepabeanan yang ada di Norwegia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu kepabeanan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang kepabeanan pasal 1 ayat 1, segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Nah, apa daerah dan kawasan pabean? Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Untuk kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, dan tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk batas nilai, batas nilai adalah 6.000 NOK atau 3.000 NOK. Jika Anda berada di luar Norwegia selama kurang dari 24 jam, batas nilai ini adalah jumlah total item yang telah Anda beli termasuk kuota alkohol dan tembakau. Kalau sebagai turis itu, jika Anda seorang turis bukan penduduk Norwegia, tidak ada batasan nilai khusus untuk barang yang dapat Anda bawa sementara ke Norwegia sebagai bagasi. Contohnya, barang tersebut adalah pakaian, komputer, ponsel, perhiasan, dan barang-barang lain untuk digunakan selama Anda menginap di Norwegia. Pengurusan bea cukai barang di atas batas nilai, Anda harus membayar PPN 25% untuk semua barang kecuali buku. Contohnya, jika Anda membeli sofa di luar Norwegia selama dari 24 jam, Anda akan membelinya seharga 5.000 NOK dan kereta dorong seharga 3.000 NOK. Anda menguntungkan untuk membiarkan sofa menjadi bagian dari batas nilai sambil membayar bea dan pajak untuk kereta dorong. Ingatlah bahwa jika nilai satu barang melebihi batas, Anda harus membayar bea dan pajak untuk keseluruhan nilai barang tersebut. Jika Anda telah membeli sofa dengan nilai 10.000 NOK, Anda harus membayar bea dan pajak untuk seluruh nilai tersebut. Nah, pajaknya tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, itu PP-nya hanya 25%. Untuk kuota alkohol dan tembakau, ini nanti dijelaskan di bagian sini. Kuota bebas bea pajak tanpa tembakau. Contohnya nih, 1 spirits, 4 wine, dan 6 bir. Spiritsnya itu harus seukuran 1 liter, wine-nya 3 liter, dan bir hanya 2 liter saja. Nah, adapun contoh yang kedua, yaitu anggur dan bir. Yang berukuran 4,5 liter anggur atau 6 botol dan 2 liter bir atau 6 kaleng bir yang seukuran 0,33 liter. Nah, baiklah, selanjutnya itu contoh pertama mengenai roh anggur, bir, dan tembakau. Contohnya, 1 liter spirit, setengah liter wine atau seukuran 2 botol, dan 2 liter bir seukuran 6 kaleng yang 0,33 liter. Ditambah 200 batang rokok atau 250 gram tembakau jenis lain, dan 200 lembar kertas sigaret. Contohnya ini dengan tembakau. Nah, adapun yang di tabel ini mengenai kuota alkohol dan tembakau, seperti barang pertama itu roh. Lebih dari 22% hingga dan termasuk 60%, maka jumlahnya 1 liter. Anggur lebih dari 2,5% hingga dan termasuk 22%, itu jumlahnya setengah liter dalam kurung 2 botol. Bir di atas 2,5% termasuk bir kental atau alkopops, di atas 2,5% hingga dan termasuk 4,7%, maka jumlahnya 2 liter per botol atau kaleng yang 6 kaleng dikali 0,33 liter. Nah, untuk barang rokok atau jenis tembakau lainnya, misalnya kayak tembakau sedotan, itu jumlahnya 200 batang rokok atau 250 gram produk tembakau lainnya. Atau tembakau cerutu, dan cerutu termasuk dalam gram, atau setengah liter minuman di atas 2,5% hingga dan termasuk 2,5% alkohol menurut volumenya. Kertas rokok itu jumlahnya hanya 200 lembar.
Nah, untuk minuman dengan alkohol 60% itu dilarang untuk diimpor. Dan batas umur 18 tahun untuk membawa bir, anggur, dan tembakau, sedangkan untuk membawa minuman beralkohol lebih dari 22%, Anda harus minimal berusia 20 tahun. Nah, untuk peraturan daging, susu, keju, dan makanan lainnya, itu kuotanya total 10 kg daging, produk daging, keju, produk pakan ternak, berlaku saat bepergian ke Norwegia. Nah, batas 10 gram ini tidak termasuk dengan makanan anjing atau kucing. Untuk peraturan buah-buahan, sayuran, tanaman, bunga, dan biji-bijian, ini juga sama seperti tadi, 10 kg buah, beri, dan sayuran, 25 bunga potong, 3 kg umbi bunga dan bukit bunga, 5 tanaman pot atau tanaman rumah dari negara-negara Eropa, hingga 50 paket benih. Nah, untuk penggantian PPN asing, jika Anda ingin mendapatkan penggantian PPN yang telah Anda bayarkan ke negara yang berbeda dari Norwegia, hal ini harus dijelaskan dengan toko tempat Anda membeli item tersebut. Apakah PPN dapat diganti? Bea cukai Norwegia tidak dapat mengganti PPN yang dibayarkan di negara lain. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.